Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Lektur 19 di buku ya. Sekarang kita akan pelajari cara membuat amplifier menggunakan transistor. Oke, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari bagaimana sih topologi Bluetooth secara umum ya. Ada sinyal digital, kemudian diosilasi. Sinyal digital ini dirubah menjadi analog ya. Kemudian sebelum dikirim ke melalui antena, dia dikuatkan dulu menggunakan power amplifier. Maka sinyal analog ini, gelombang sinus ini dipancarkan melalui sinyal dengan frekuensi Bluetooth, kemudian diterima oleh receiver, dikuatkan. Ini lemah sekali sinyalnya kan, dikuatkan oleh low noise amplifier dan seterusnya. Nah, jadi amplifier itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan seterusnya. Ya, dari situ kita tahu bahwa kita butuh sekali amplifier. Belum juga tadi misalkan kita bermain pada sensor ya, misalkan sensor detak jantung. Nah, detak jantung itu menghasilkan sinyal elektrik yang lemah sekali. Nah, itu maka kita butuh penguat amplifier, power amplifier untuk menguatkan sinyal tersebut. Nah, bagaimana sih sekarang desain amplifier menggunakan transistor? Pertama, pilihlah sebuah topologinya. Topologinya nanti ya, apakah kita butuh hambatan inputnya besar, hambatan outputnya besar, dan seterusnya, common emitter, common collector, dan seterusnya, common basis ya. Nanti kita pelajari itu. Kemudian buat kondisi bias yang tepat untuk semua BJT. Jadi berapa IC-nya cocok, berapa tegangan VBE-nya. Ya ingat ya, dari tegangan VBE kita bisa tahu tegangan IC. IC, kok IC, IC. Jika IC-nya sama dengan 0, dalam arti VBE-nya ini kecil banget, misalnya 10 mV gitu ya, 20 mV, maka BJT tidak dapat menguatkan sinyal. Artinya BJT tidak bisa berfungsi sebagai penguat. Ingat itu. Jadi kalau sudah kita pelajari, VBE kalau bisa 800, 700 gitu ya, milivolt. Kemudian yang C, gunakan analisa sebuah signal model parameter dari penguat dan lihat apakah nilainya sesuai. Nah, nanti kita lihat itu. Oke, selain itu yang paling penting dari capacitor amplifier itu ini ya, gainnya. Gain itu apa sih? Penguatan itu apa sih? Misalkan ini ada sinyal kecil ya, simpangannya kecil, swingnya. Kemudian kita lewatkan pada amplifier, maka simpangannya jadi besar. Nah, ini berarti alat ini amplifier ini sudah menguatkan tegangannya gitu. Tapi ingat, frekuensinya harus tetap supaya dia tidak terdistorsi. Jadi swingnya atau tegangan puncaknya semakin besar. Nah, kalau misalnya ditanya berapa penguatannya, penguatannya adalah V out dibagi V in. Ini dia, itu gain. Jangan simbol delta V. Kemudian juga kita harus tahu power consumption-nya. Ya, power consumption-nya itu kalau misalkan bias current-nya terlalu besar, maka itu akan cepat menghabiskan baterai. Jadi waktu kita membutuhkan IC ini, ya jangan terlalu besar juga IC-nya. Kalau IC terlalu besar, maka akan semakin cepat baterai habis, cepat semakin boros lah rangkaian. Oke. Oke, maka sekarang kita coba membuat sebuah amplifier. Apakah penguat kita sebelumnya bisa dipakai? Jadi ingat ya, amplifier itu seperti apa sih? Ini misalkan seperti ini ya, ada mic, kemudian ada VCCS ya. Ini V1 ini VMIC ya, VMIC. Kemudian ini besarnya harusnya adalah KLV1. Oke. Ya, kemudian ini kita kasih dengan beban RL. Nah, kemudian kita tarik tegangan Vout-nya di sini. Maka kita bisa tahu ya, Vout itu apa? Vout sama dengan, karena arusnya ke bawah ya, sedang Vout positif di atas, berarti Vout-nya adalah min KV1 dikali RL. Dimana V1 ini adalah Vmic ya, min KV in. V ini Vmic ya, V in kali RL gitu. Nah, dari sini berarti ini adalah VCCS ya, voltage current control source.
voltage control current source ya. Nah, jadi dia mengontrol sumber arus ini berdasarkan tegangan V1 ini. V1 ini berdasarkan dari tegangan Vin atau Vmax. Nah, kemudian kita menggunakan resistor RL ini untuk merubah besaran arus I ini ya. I ini menjadi tegangan. Jadi I atau RL merubah besaran arus menjadi tegangan ya. Oke, kalau misalnya ditanya berapa penguatannya, gainnya berapa ya, berarti gain itu kan Vout per Vin kan, Vout per Vin, berarti gainnya adalah min K kali RL. Oke, ini gampang ya. Ini kalau kita ingin merealisasikan amplifier menggunakan VCCS. Sekarang misalkan kita menggunakan transistor. Oke, menggunakan transistor ya. Sebelumnya kita kalau ingin membuat amplifier kan kita seperti ini ya, yang pertama sekali. Nah, ini merupakan VCCS kan? Ini menggunakan VCCS, transistor sebagai sumber arus. Kemudian kita kasih hambatan seperti ini ya. Kemudian kita kasih keluaran terminal untuk Vout-nya. Nah, apakah ini bisa kita gunakan untuk sebagai amplifier transistor ini? Tidak bisa ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini tidak ada bias. Kita tahu bahwa jika tidak ada bias atau IC-nya itu kecil sekali ya, IC-nya kecil sekali lagi, atau IC-nya sama dengan 0 gitu, atau IC-nya kecil banget lah gitu ya, mendekati 0, maka tidak akan terjadi bias ya, berarti transistor tidak bisa berfungsi sebagai amplifier. Nah, kemudian kita rubah rangkaian kita kan kemarin, kita rubah gimana kalau kita tambah bias di sini. Jadi ini Vmax ya. Nah, ditambah bias baterai ya. Kemudian bebannya di sini, Vout. Nah, seperti ini. Ini Vmax atau Vin ya. Ini V0 sebab untuk biasnya. Sekarang apakah bisa ini? Apakah ada GM gitu ya? Apakah GM-nya ada? Tidak ya. Kenapa? Karena untuk agar ada GM, agar bisa transistor berfungsi sebagai penguatan, agar muncul IC ya, transistor harus di daerah aktif forward region, di daerah forward aktif ya. Sekarang kita lihat pada rangkaian ini kira-kira daerah aktif atau enggak. Kalau aktif, masih ingat ya, kalau aktif ya itu seperti ini syaratnya kan gitu ya, kolektor harus lebih besar daripada basis. Sekarang kan kalau seperti ini ya, kira-kira kolektor lebih besar pada basis enggak ya, karena basisnya tegangannya ini ya, anggaplah V0 saat nggak ada Vin ya, tegangan basis adalah V0 ya, saat nggak ada min, nggak ada Vin. Sekarang tegangan kolektor apa? Tegangan kolektor nggak ada ya, nggak ada ya kan. Kasih ini lihat rangkaian ini, berarti ini tidak akan bisa. Kenapa? Karena dia tidak berada di forward active region ya. Seharusnya VCE itu lebih besar atau sama dengan VBE, baru dia berada di daerah active region gitu ya. Ini ya syaratnya, VCE lebih besar dari VBE sehingga basis kolektor di reverse bias. Oke. Nah, sekarang ya, bagaimana caranya agar lebih besar tegangan ini daripada tegangan ini, atau ini terpenuhi? Gampang banget ya, kita kasih aja baterai. Kita kasih baterai ini RC ya, saya kasih baterai. Nah, seperti ini. Aduh, ini nggak ada ya. Oke, ini adalah tegangan V anggaplah 2,5 volt gitu ya. Oke, nah kalau udah seperti ini, maka kita bisa kita selama V0 nya nih
normalnya itu misalkan 800 mV ya, 800 mV atau 0,8 volt. Nah, kalau misalkan tidak ada sinyal V-in, tidak ada sinyal mic, maka basisnya adalah 0,8 volt. Kolektornya sudah pasti lebih besar daripada basis, gitu. Bisa kita katakan lebih besar daripada basis, apalagi jika RC-nya ini tidak terlalu besar. Ya, kolektornya akan lebih besar pada basis sehingga berada di daerah active region. Gitu. Oke, coba ya, misalkan 800 mili atau 800 volt basisnya ya, maka itu akan menghasilkan arus sekitar 1 miliampere. Nah, ini sebagai arus bias di channel ya, arus bias. Kemudian misalkan RC-nya adalah 1 kilovolt, RC 1 kilovolt, kemudian VC, ini VC ya, ini kolektor ya. Kita bisa tahu bahwa VC, kita KVL kan dulu deh, kita KVL kan ya, KVL kan berarti VC dikurangi 2,5 ya, ditambah IC kali RC sama dengan 0, ya kan? Kesini kan kalau ininya, berarti kalau misalkan ini keluar ke sini ya, berarti 2,5 dikurangin ICRC sama dengan VC. Oke. Nah, ingat agar ini dalam active region, VC harus lebih besar pada 800 mV atau 0,8 ya. Kita lihat sekarang. 2,5 dikali 1 mili dikali 1 kilo sama dengan VC, berarti 1,5 sama dengan VC. VC sama dengan 1,5 volt. Nah, dari sini jelas bahwa kolektor lebih besar pada basis. Basisnya 0,8. Berarti transistor kita ini on ya, berada pada active region. Gitu. Oke. Nah, ini merupakan topologi common emitter. Common emitter. Ya, dimana penguatannya nanti kalau kita ambil keluarannya di tegangan kolektor di sini. Jadi ini sebagai Vout, sedangkan ini VB ya, VB ini sebagai inputannya, gitu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti percobaan kita untuk membuat amplifier yang evolusinya dari sini tadi ya, dari sini nggak pakai pembiasan, gagal. Kemudian sini pakai pembiasan tapi nggak pakai tegangan kolektor, gagal juga. Nah, kemudian kita kasih tegangan sumber pada kolektornya, ya. Maka kita tahu bahwa kolektor lebih besar pada basis, berarti ini berada di active region, berarti berhasil kita buat penguat. Nah, sekarang misalkan kita lupakan dulu misalnya penguatan di sini ya. Bisa saja kalian bertanya, kenapa penguatannya nggak diambil pada RC? Jadi tegangan RC sama seperti ini kan, kita ambil penguatannya pada tegangan RC, usaha kita sebelumnya. Nah, setelah kita kasih baterai, kenapa nggak di sini penguatannya? Gitu, ya kan? Ini positifnya, ini negatifnya. Jadi Vout-nya sama dengan RC, VRC. Kenapa nggak seperti itu? Nah, sekarang kita lihat ya. Coba kita buat grafik pengeluarannya sekarang. Oke, misalkan ini ada, oh sebentar. Nah, ini ya, kita lihat. Kalau saya buat grafik V-in, oke, V-in-nya kan ini ya. V-in-nya ini, kalau misalkan ada biasnya, berarti V-in-nya akan, V-in tegangan ini ya, tegangan mic ini akan berayun di 0,8 volt ya. Kenapa? Karena 0,8 ini merupakan tegangan bias V0 ya kan. Kalau ada V-in kan berarti dia di superimpose, di superposisi dengan ini kan, ditak jumlahin V0 kan, jadi seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan percobaan Vout 1 kita ya pada RC di sini ya, Vout kita. Nah, kita lihat keluarannya akan nanti seperti ini. Sebentar, kita lihat dulu nih. Vout ya, Vout sama dengan berarti V1 dikurangin VCE kan. Sebentar. Ini Vout kan persamaannya ya, tadi udah kita bahas ya. Vout sama dengan V1 ini dikurangin RC
kali IC. Vout itu, misalnya yang ini ya. Kalau Vout yang di atas, misalnya Vout usaha Vout 1 ya, berarti tegangannya berapa? Tegangannya adalah 1 1 volt kan? IC-nya kan tadi kan 1 mili ya. RC-nya adalah 1 kilo. 1 mili kan 1 kilo kan berarti 1 volt. Oke? Berarti ini persamaan jika Vout-nya VC ya. Berarti kalau misalkan Vout-nya kita ambil di RC, otomatis jika tidak ada sinyal V-in, jadi seperti ini kan? Ya, tegangan itunya, tegangan keluarannya akan bertumpu pada tegangan 1 volt, ya kan? Kemudian saat ada V-in barulah berayun tegangan itunya, Vout-nya kan gitu ya. Jika ada inputan dari mikrofon. Oke, nah kita lihat bentuk gelombang dari V-in ini ya, V-in mikrofon dengan Vout 1, misalkan kita ambil pada RC ya, Vout-nya, dia bentuknya sama ya, sama-sama sinus, frekuensinya juga sama gitu. Yang bedanya swingnya lebih besar gitu, penguat V puncaknya lebih besar. Nah, tapi coba kita lihat kalau misalkan kita ambil pada VC ya, Vout-nya, berarti kan persamaannya seperti ini ya, Vout sebenarnya V1 min EC kali IC. Oke, karena IC-nya, karena VR adalah 1 volt, maka Vout pada VC itu berarti apa? Kan tegangan sumber dikurangi tegangan ini kan? Ya, tegangan sumber dikurangi tegangan ini. Tegangan ini tadi berayun pada 1 volt. Oke, nanti 2,5 dikurangi 1 itu adalah tegangan ini. Oke, tegangan VC. Maka sekarang gambarnya jadi seperti ini. Sinyal akan berayun pada tegangan 1,5 volt. Jadi penguatannya lebih bagus. Kalau ini pada 1 volt, ini berayun pada 1,5 volt. Jadi tegangannya lebih besar gitu daripada Vout 1 yang menggunakan kita ambil pada RC. Nah, makanya kenapa pada rangkaian common emitter tegangan keluaran yang kita pakai itu pada VC, bukan tegangan RC. Seperti pada usaha-usaha sebelumnya ya, kita pengen ambil di RL. Usaha sebelumnya ambil di RL kan, di R, tapi itu rupanya lebih bagus jika kita ambil di RC. Oke, rangkaian ini misalkan kita ingin gambarkan lebih sederhana, gampang sekali ya. Dia menjadi cuma seperti ini aja. Nah, ini kemudian ini mic-nya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita kasih ground. Nah, kemudian ini kita kasih V 2,5 volt. Ini RC. Nah, nanti ini IC. Ini keluarannya Vout. Begitu. Oke, ini V-in ya. Ini plus minus Vout. Oke. Tadi RC-nya berarti 1 kilo ya. Nah, ini ada rangkaian yang versi skematik yang lebih sederhana. Oke ya, ini saya pindahin ke sini. Ini basis kolektor emitter. Nah, sekarang misalkan kita pengen mencari berapa sih small signal voltage gain-nya. Kita pengen tahu berapa sih SSM gain-nya. Berapa? Small signal gain-nya berapa? Kadang kita kadang kita menyebut voltage gain saja gitu ya. Jadi kita tidak gunakan SSM gain, tapi hanya voltage gain-nya saja. Ini voltage gain-nya. Berapa voltage gain-nya? Nah, kalau udah gitu berarti berapa SSM gain-nya? SSM voltage gain. Ya. Tapi disingkat voltage gain-nya. Gimana? Nah, berarti ini harus kita rubah ke bentuk SSM-nya. Kan gampang ya, SSM seperti ini kan. Oke, kita lihat ini ketemu ground, berarti ground ya. Plus minus ini VP, ini RP ya kan. Oke, nah ingat kemudian kalau pada small signal yang DC atau yang konstan itu kita short, berarti ini short ya. Short, tinggal ini V-in ya.
Oke, ini adalah GM VB, ya kan? Nah kemudian VCC ini kita sort karena dia konstan kan, sort berarti tinggal RC. Oke, nah kemudian di sini adalah Vout-nya, Vout pada C kan. Oke, ini adalah semua signal dari ini. Nah kok nggak ada ROut? Ya ini berarti kalau nggak ada RO, ya nggak ada RO berarti kita mengabaikan early effect. Ya, early effect-nya kita abaikan. Berarti kita tidak pakai anode. Oke ya, ingat ya. Ini ground ya, tadi ground. Sedangkan ini adalah AC ground namanya. Ini juga AC ground. Ya, AC ground. Karena sebenarnya seharusnya ini ada sumber fenol kan. Ini juga seharusnya kan ada VCC, tapi kita groundkan dia. Kenapa? Karena dia konstan. Berarti kalau konstan baterai menjadi short, ya. Ini kalau konstan berarti menjadi short kan, langsung short ke ground. Ini juga short ke ground. Kalau dalam bentuk SSN, ingat hanya dalam bentuk SSN. Oke, misalkan kita pengen cari itunya ya, penguatannya tadi. Kita tahu karena ini paralel ya, berarti VB sama dengan V in. Maka arus ini ya, Vout apa? Ini ya, Vout itu kan adalah min GM VB, ya kan? Min GM VB. Karena VB itu adalah V in, ya kan? Sehingga Vout itu harus min min GM VB dikali RC, ya. Ini karena VB itu adalah Vin, maka Vin dikali RC. Sehingga saya tulis ulang ya, Vout sama dengan min GM Vin kali RC. RC dari mana? RC ini kan. Nah sehingga gainnya AV yaitu adalah Vout per Vin, dan diturun ke bawah sama dengan min GM kali RC. Nah ini dia. Jadi common emitter kita ini penguatannya adalah min GM kali RC. GM itu apa? GM sama dengan IC kali per VT. Nah ini pentingnya ya. Pentingnya kita mengetahui titik bias. Titik bias ya. Nah kemudian kalau misalkan kita pengen rubah dalam bentuk bahasa, ya, AV pada common emitter adalah ya min GM ya dikalikan total resistansi yang terhubung antar kolektor ke AC ground. Jadi penguatan dari common emitter, penguatan common emitter adalah min GM dikali total resistansi, total hambatan yang terhubung antara kolektor ke AC ground. Ya, antara kolektor ini AC ground ini kan kali GM, berarti langsung aja kita tahu oh penguatannya adalah min GM RC. Gitu, gampang kan? Misalkan nih, kalau ada rangkaian seperti ini, common emitter juga ya. Oh, baterainya lupa, sorry. Ini RC ya. Nah, kemudian di paralel seperti ini. RC ini RL misalnya. Vout. Ini VCC. Kalau saya tanya berapa penguatan ini common emitter ini, gampang, kita gunakan aja ini. AV penguatannya adalah min GM dikali total resistansi yang terhubung antara kolektor ke AC ground. Ini kolektor kan. Nah yang ke AC ground mana? Ini dan ini, ya kan? Ini dan ini paralel, berarti nanti penguatannya min GM dikali RC paralel RL.
dapat penguatannya. Itu cepat jadinya kita cara mencari. Daripada kalian harus analisa lagi seperti ini. Ya. Oke, contoh ya. Untuk rangkaian sebelumnya yang ini ya. Arusnya 1 mA. Oke. Berarti GM-nya adalah 1 mA dibagi 26 mV. Ingat, GM itu apa? IC dibagi VT. Ingat? Berarti ini adalah 1/26. 1/26 ya. Siemens atau 1/26 Siemens ya. Satuannya GM kan. Kemudian RC-nya 1 kilo. RC 1 kilo. Maka berapa penguatannya? Gampang banget. AV-nya adalah min 1/26 dikali 1 kilo. Tadi berapa nih? 1/6 kali 1 kilo. Lihat ya, AV-nya apa tadi? Min GM kali RC kan. Karena ini yang terhubung dengan AC ground, kolektor ke AC ground. Maka ini 1/6 kali 1 kilo itu adalah sekitar min 38 ya. 38 kali penguatan. Jadi misalkan tergambar sinyalnya ya. Ini V-in ya. V-in dia berayun pada V-out ya. V-out-nya tadi kita tentukan 0,8 volt. V-in-nya misalkan sinyal dari mic ya. Dimana V-in-nya itu misalkan puncaknya adalah 1 mV. Ya, jadi V puncaknya 1 mV. Maka setelah nanti dikuatin ya 0,8 tadi kan karena ininya 1 mili ya, berarti tegangan RC adalah 1 volt ya kan. Tadi ini kan 1 mV, 1 mA. Ada 1 kilo, berarti kan tegangan RC adalah 1 volt. Maka V out-nya kalau nggak ada sinyal V in yaitu adalah 1 volt kan. 1,5 ya, berarti dia nanti berayun di sini ya. Ini 1,5 volt, ini V out ya. Di 1,5 volt, kemudian dia berayun ya. Tapi ingat, untuk gelombangnya terbalik. Nah, tadi ini positif ya, sekarang turun terbalik. Nah, kemudian tegangan puncaknya, V puncaknya itu adalah 1 mV dikali 38. Oh, 1 mV dikali 38. Berarti menjadi 38 mV puncaknya. Gitu. Oke, 38 mV kan ya puncaknya. Dia udah mengalami penguatan, tapi nggak dia terbalik. Tapi Pak, kan sinyal dari mikrofon ini kan bentuk anggaplah berupa gelombang sinus ya. Kalau sinus itu kan dia swingnya di antara origin ini kan 0, kan gitu ya. Nah, tidak, emang betul seperti itu, tapi tidak rumit seperti itu, tidak seperti yang kalian bayangkan. Keluaran dari V out emang seperti ini ya. Nah, agar dia kembali menjadi seperti ini ya, jadi berswing atau berayun pada titik origin, tinggal kita kasih aja kapasitor. Kita kapasitor, nanti yang DC, unsur DC ini akan hilang. Dia swingnya menjadi seperti ini nanti. Nah, dengan puncaknya 38 mV. Gitu ya. Setelah kita kasih kapasitor. Oke, nah sekarang bagaimana jika saya pengen penguatannya lebih besar lagi nih? Ini penguatannya 38 kali kan? Bisa nggak saya penguatannya saya double gitu? Saya kuatkan menjadi 2 kalinya, berarti sekitar 76. Bisa nggak? Nah, nanti itu pembahasan selanjutnya ya. Akan kita perhatikan, kita bahas.